Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-15 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan Kitabuz Zakah yang berkaitan dengan bab zakat hewan ternak. Kembali saya ingatkan bahwa hewan ternak yang dikeluarkan padanya zakat dan dibahas di pembahasan zakat adalah hewan ternak yang memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah hewan ternak yang dipelihara untuk dikembangbiakkan dan diperah susunya. Kemudian yang kedua adalah hewan ternak yang digembalakan. Hewan ternak yang digembalakan maksudnya adalah hewan ternak yang dibiarkan makan sendiri. Adapun hewan ternak yang diberi makan oleh pemiliknya, dibelikan makanan atau dicarikan makanan, ini tidak masuk di dalam hewan yang dikeluarkan zakatnya. Jadi itu dua kriteria untuk hewan ternak yang dikeluarkan zakat. Setelah kita bahas tentang zakat pada unta dan ketentuan nisabnya, serta beberapa pembahasan yang terkait dengannya. Kemudian pembahasan yang kelima di halaman 52 tentang sapi, zakat dan ketentuan nisabnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, an-nau'u tsani al-baqar. Yang kedua adalah sapi. Iya. Ini jenis hewan ternak yang kedua yang dikeluarkan zakatnya. Tidak ada perbedaan antara sapi dan kerbau di dalam kewajiban zakat menurut kesepakatan ulama. Karena kerbau itu dari jenis sapi. Baik. Beliau menjelaskan tentang ketentuan nisab serta berapa kadar zakat yang dikeluarkan. Kata beliau, wala syai'a fiha hatta tablugha 30. Tidak ada kewajiban zakat pada sapi ini sampai mencapai jumlah 30 ekor. Ya, dan ini berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan selainnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi memerintah ay ya'khudha min al-baqari min kulli 30 tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnatan. Jadi Nabi memerintah supaya pada setiap 30 ekor dikeluarkan tabi atau tabi'ah. Dikeluarkan satu sapi jantan atau satu sapi betina yang berumur 1 tahun. Itu tabi. Ya, tabi sapi jantan berumur 1 tahun, tabi'ah sapi betina berumur 1 tahun. Ini kalau jumlahnya berapa? 30 ekor. Wa min kulli 40 musinnah. Dan apabila atau dari setiap 40 diambil musinnah. Musinnah itu adalah sapi yang sudah berumur berapa? 2 tahun. Sapi betina yang berumur 2 tahun. Baik, itu haditsnya ya, hadits Mu'adz bin Jabal. Karena itu penulis menyimpulkan, la syai'a fiha hatta tablugha 30. Tidak ada kewajiban zakat pada sapi sampai mencapai jumlah 30 ekor.
Kalau sudah sampai jumlah 30 ekor, fayajibu fiha tabi' atau tabi'atun laha sanatun. Maka wajib dikeluarkan sapi jantan atau sapi betina berumur 1 tahun. Ila arba'in fa fiha musinnatun laha sanatani. Kalau jumlahnya 40 ekor, maka dikeluarkan musinnah berumur berapa? 2 tahun. Ila sittina fa fiha tabi'an. Iya. Kalau 60 sudah berjumlah 60 sapinya, maka dikeluarkan 2 tabi'. Dikeluarkan berapa? 2 tabi'. Ila sab'ina fa fiha tabi' wa musinnah. Kalau sudah berjumlah 90, maka dikeluarkan 1 tabi' dan 1 apa? Musinnah. Thumma fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinnah. Kemudian pada setiap 30 dan setiap 40, setiap 30 dikeluarkan tabi dan setiap 40 dikeluarkan apa? Musinnah. Baik. Jadi sapi paling sedikitnya berapa? 30. Iya. Kalau sudah mencapai 30 dikeluarkan berapa? 1 tabi atau tabi'ah. Kalau mencapai 40 keluarkan 1 musinnah. 50? Ya, masih 1 musinnah. Sebab ini batasnya 40 sampai 59. Kalau sudah sampai 60 baru dikeluarkan 2 tabi'. 70? Ya, berarti 30 40. 1 musinnah dan 1 tabi'. 80 dikeluarkan 2 musinnah. 90 dikeluarkan 3 tabi'. 30 30 ya. 3 tabi'. 90? Sudah ya 90. 100? 100 berarti 30, 30, 40. 2 tabi' dan 1 musinnah. 110? 2 musinnah 1 tabi'. 80, 80, 30. 2 musinnah 1 tabi'. 120? Ya, di sini sama dengan unta. Boleh memilih di sini. Mau mengeluarkan 4 tabi' 30, 30, 30, 30. Atau mengeluarkan 3 musinnah. 40, 40, 40. Jelas ya? Baik. Ini zakat untuk apa? Sapi. Berikutnya, yang ketiga, kambing. Ya. Kata beliau, an-na'us salis al-ghanam. Ini tentang kambing, zakat dan ketentuan nisabnya. Kata beliau, la syai'a fiha hatta tablugha 40, fa fiha syatun ila 20 wa 100. Kambing itu tidak ada kewajiban zakatnya sampai mencapai 40. Jadi dari 1 sampai 39 belum ada kewajiban zakat. Begitu berjumlah 40, iya. Fa fiha syah. Ada kewajiban zakat berapa? 1 ekor kambing. Ila 20 wa 100. Sampai 120. Jadi jumlah 40 sampai 120. Kewajibannya berapa? 1 ekor kambing. Iya. Kata beliau, fa'idha zadat wahidatan fatiha syatani ila 200. Kalau sudah bertambah 1, yaitu 121. Maka wajib dikeluarkan 2 ekor kambing ila 200 sampai berapa? 200. Jadi 121 sampai 200 keluar berapa? 2 ekor kambing. Fa idza zadat wahidatan, kalau sudah bertambah 1, 201, fa fiha 3 syiyah. Maka wajib keluar 3 kambing. Tsumma fi kulli 100 syatun. Kemudian setelah itu setiap 100 dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Iya. Jadi 40 sampai 120 1 ekor kambing. 121 sampai 200 2 ekor kambing. 201 sampai berapa? Sampai 399 wajib keluar 3 ekor kambing. 400 sampai 499 wajib keluar berapa?
4 ekor. 500 sampai 599 keluar 5 ekor. Jadi setiap kelipatan 100. Setelah 400, setiap kelipatan 100 dikeluarkan berapa? 1 ekor tambahan. Ya. Baik. Jadi kambing lebih mudah ya menghitungnya. Memang yang paling rumit menghitung apa? Unta. Selesai sudah ya? Tentang kambing, zakat dan ketentuan nisabnya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan pada hewan zakat yang dikeluarkan. Iya. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا ذَاتَ أَوَارٍ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاحِقُ وَلَا الْأَكُولَةُ. Iya. Ini 6 jenis hewan sebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini tidak boleh diambil. Tidak boleh dipungut di dalam zakat taisun. Ya, taisun ini adalah kambing jantan. Kambing jantan yang sangat kuat. Baik. Jadi dia pejantannya ya. Karena kambing jantan belum tentu dia pejantan. Nah ini pejantannya. Andai kata misalnya 1 ekor kambing ini di antara 10 kambing betina, semua kambing betina bisa melahirkan. Nah ini dikatakan tais. Ya. Kenapa tidak boleh diambil tais? Sebab ini kambing yang berharga ya. Baik. Kemudian berikutnya, ya. Jadi dia kambing berharga di sisi pemiliknya dan tidak boleh seorang mengambil yang paling berharganya. Diambil yang sedang-sedang saja. Iya. Dan akan datang nanti disebut oleh Ibnu Qudamah bahwa asalnya pada seluruh zakat hewan ternak yang diambil adalah yang betina. Kecuali pada apa? Pada sapi ya. Sudah kita lihat, sudah kita sebutkan tadi. Tadi boleh ya. Pada yang 30 boleh diambil 1 ekor sapi jantan yang berumur 1 tahun. Adapun kalau dia berumur 2 tahun, sapinya harus betina. Yang 1 tahun saja yang boleh jantan. Baik. Kemudian berikutnya wadatu awar. Tidak boleh mengeluarkan yang memiliki cacat. Iya. Karena di dalam zakat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Jangan kalian sengaja menginfakkan yang jelek. Yang khabith. Jadi tidak boleh dia keluarkan yang memiliki cacat. Wala harimah. Harimah adalah kambing yang sudah tua. Sudah jatuh giginya, sudah ompong. Ya, dan ini tentunya tidak layak ya dikeluarkan di zakat. Wala rubba. Dan juga tidak boleh dikeluarkan hewan yang rubba. Rubba ini dia dipelihara di rumah untuk diambil, diperah susunya. Ya, sebab ini kambing berharga di sisi pemiliknya. Dan Rasulullah telah mengingatkan wa iyyakum wa karaimah amwalihim. Hati-hati kalian dari harta mereka yang berharga. Ya, kalau hartanya berharga seperti ini tidak boleh diambil ya. Diambil yang pertengahan saja. Walal mahid. Demikian pula tidak boleh diambil al-mahid. Mahid sudah mendekati melahirkan, sudah hamil, mendekati apa? Melahirkan. Sebab ini berharga di sisi pemiliknya. Hendaknya diambil hewan yang biasa saja, yang belum hamil. Walal akulah. Dan juga tidak boleh diambil hewan yang banyak makan. Ya, sebab hewan yang banyak makan biasanya itu digumukkan. Agar supaya menjadi gemuk dan enak untuk dimakan. Dan ini berharga di sisi pemiliknya. Baik. Jadi ini 6 hal ya disebut oleh penulis di sini tidak boleh dipungut dalam zakat. Alasan tidak bolehnya ada 2. Sebagian yang disebut tidak boleh dikeluarkan karena tidak layak dikeluarkan.
karena cacatnya atau yang semisal dengan itu. Dan yang lainnya tidak boleh dikeluarkan karena dia adalah harta yang terbaik dari milik orang yang mengeluarkan zakat, al-muzakki. Baik. Setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan tentang mengambil harta yang terjelek atau yang terbaik. Ini penegasannya kata beliau, wala yu'khadu syirarul mal. Tidak boleh diambil harta yang paling jelek. Wala karaimuhu. Tidak boleh pula diambil yang paling berharganya. Jadi yang diambil apa? Yang pertengahan saja. Yang dipungut, yang pertengahan. Ya, yang terbaiknya, kalau dia terbaik misalnya dari harta miliknya, itu tidak boleh diambil illa ayatabarra'a lahu arbabul mal. Kecuali kalau pemilik hartanya merelakannya, dia yang bersedekah dengannya, maka tidak ada masalah dikeluarkan dalam zakat. Sebagaimana telah datang riwayat dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima unta yang gemuk, iya, sebagai ganti dari bintu Makhab. Jadi seorang kewajibannya mengeluarkan bintu Makhab, unta yang berumur 1 tahun, unta betina berumur 1 tahun, diganti dengan unta yang gemuk. Iya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan mendoakan keberkahan untuk si pemberi zakat. Iya. Jadi kalau dia adalah harta yang berharga, tidak boleh dipungut dari pemiliknya kecuali kalau dia ridha. Nah, kemudian berikutnya pengeluaran zakat dengan hewan betina kecuali pada beberapa keadaan. Ibnu Qudamah menjelaskan, wala yukhraju illa unsa sahihatun. Tidak boleh dikeluarkan dari zakat kecuali hewan betina yang sehat. Jadi ini asalnya pada hewan ternak yang dipungut zakat, yang dikeluarkan yang betinanya. Kecuali pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, fit salasina minal baqar. Ya, pada jumlah 30 untuk apa? Untuk sapi. Ingatnya di jumlah 30 saja. Sebab 30 ada 2 pilihan. Boleh tabi dan boleh apa? Tabi'ah. Boleh sapi jantan berumur setahun atau sapi betina berumur setahun. Tapi kalau sudah 40 musinna ya, harus sapi betina berumur 2 tahun. Iya. Lebih dari itu, kalau ada sapinya, harus sapi betina. Walaupun berumur 1 tahun. Baik. Ini yang pertama, keadaan yang pertama. Yang kedua, wabna labun. Iya. Yang kedua, wabna labunin makana binti makhadin idza adimaha. Illa an takuna mashiyatuhu kulluha dukuran aw miradan. Fayujzi'u wahidun minha. Iya. Kata beliau, yang kedua adalah mengeluarkan ibnu labun sebagai ganti dari bintu makhad. Apabila bintu makhadnya tidak ada. Ini sudah kita terangkan ya di pembahasan zakat unta. Jadi orang yang punya kewajiban mengeluarkan bintu makhad, unta betina umur 1 tahun. Kalau dia tidak punya unta betina umur 1 tahun, boleh dia keluarkan unta jantan. Tapi yang umur berapa? 2 tahun. Yang disebut bintu, yang disebut ibnu labun. Iya. Kata beliau, illa an takuna masyiyatuhu kulluha dukuran. Ya. Kecuali kalau untanya semuanya memang jantan. Ya. Misalnya seorang memiliki 25 ekor atau 30 ekor unta jantan semuanya. Maka yang dikeluarkan di sini tidak ada masalah. Dikeluarkan ibnu makhad, tidak ada masalah. Walaupun unta jantan umur 1 tahun dia keluarkan tidak apa-apa. Karena memang seluruh untanya apa? Seluruh untanya jantan. Au miradan fatujzi'u wahidatun minha. Atau seluruh unta yang dia miliki misalnya sakit. Tidak apa-apa dia keluarkan yang sakit. Sebab dia ingin cari sehat.
untanya semuanya apa? Sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat ala sabilil muasah, dalam bentuk santunan. Iya, sehingga seorang itu tidak dibebani mengeluarkan dari harta zakatnya kecuali apa yang dia miliki. Ya, karena itu dia tidak dibebani untuk membeli unta sehat kemudian dia keluarkan. Tapi dia keluarkan dari apa yang dia miliki, di harta yang ada di sisinya. Kemudian kata beliau, wala yukhraju illa jada'ah min ad-dha'n aw thaniyatu min al-ma'az. Ya, ini penjelasan tentang umur ya. Ketentuan umur pada kambing yang dikeluarkan sebagai zakat, pembahasan yang ke-10. Tidak dikeluarkan kecuali jada'ah dari dha'an atau thaniyah dari ma'az. Ya. Dan di dalam kambing memang jada'a itu hanya diizinkan pada apa? Ad-dha'n saja, pada domba saja. Maka boleh dikeluarkan domba itu walaupun umurnya 6 bulan. Itu maksudnya jada'a min ad-dha'n. Domba yang berumur berapa? 6 bulan. Iya. Dan boleh dikeluarkan dari ma'az, dari kambing biasa bukan domba. Tapi umur 1 tahun. Al-ma'az, as-saniyah, itu umur 1 tahun. Was-sinnal mansusa 'alaiha. Dan demikian pula dia keluarkan dari umur yang telah diberikan nas. Ya, yang sudah berlalu ya pembahasannya di zakat unta, zakat kerbau, disebutkan umur ya, ketentuan umur. Kalau di kambing, nah di sini dirinci umurnya oleh penulis bahwa umurnya harus apa? Kalau domba umurnya paling sedikit 6 bulan. Kalau selain domba umurnya 1 tahun. Adapun unta dan sapi sudah berlalu ya, ketentuan umur-umurnya. Ya, bintu makhat, bintu labun, fiqqah, jada'ah. Itu pada unta ya, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Pada sapi, tabi'ah, dan musinna, umur 1 tahun dan 2 tahun. Jadi unta dan sapi sudah jelas semua umurnya. Hanya saja kambing yang belum jelas. Karena itu penulis memperjelas di sini. Bahwa kambing umurnya berapa? 6 bulan kalau domba. Selain domba umur 1 tahun. Beliau illa yakhtara rabbul mal ikhraja sinnin a'la minal wajib. Kecuali kalau si pemilik ya, dia mengeluarkan zakat umurnya lebih dari yang diwajibkan. Misalnya dia berkewajiban mengeluarkan bintu makhab umur 1 tahun. Tapi dia ingin keluarkan jada'ah unta berumur 4 tahun. Tidak apa-apa. Yang jelas pemiliknya apa? Pemiliknya ridha. Au takuna kulluha sigaran fayukhraju saghiratan. Ya. Atau semua hewan ternaknya semuanya kecil. Ya, karena kecil semuanya, dia hanya mengeluarkan apa? Yang kecil saja. Anggap misalnya dia memiliki unta 30. Ya, ternyata semua untanya masih berumur berapa? Masih berumur muda semuanya. Ya, anggaplah misalnya dia masih berumur 1 tahun. Ya. Padahal anggap dia memiliki 100 unta. Ya, untanya berumur berapa? 1 tahun. Harusnya dia mengeluarkan dari hiqqah pada untanya, tapi karena dia hanya memiliki unta kecil yang umur 1 tahun, maka dia keluarkan yang 1 tahun saja yang kecil. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau, selesai sudah ya penjelasan tentang ketentuan umur. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan cara memilih hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Di antara hewan yang berbeda kelamin, umur, kondisi maupun kualitas. Kata beliau, wa in kana fiha sihahun wa mirab wa dhukurun wa inas wa sigarun wa kibar akhraja sahihatan kabirah qimatuha ala qadri qimatil malain. Ya. Kata beliau kalau dia punya hewan ternak, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang jantan, ada yang betina, ada yang kecil, ada yang besar, maka yang dikeluarkan yang sehat besar. Ya.
yang harganya di atas kadar 2 harta. Di atas kadar apa? 2 harta. Contoh misalnya ya, dia memiliki unta bercampur, ada sehatnya, ada betinanya. Maka dia pilih yang sehat, tapi kadarnya yang mana? Kadarnya pertengahan antara 2 harta. Anggaplah misalnya harga untanya yang sehat 5 juta. Kadarnya 5 juta. Dan yang sakit berapa? 3 juta. Iya. Yang sakit 3 juta. Baik. Atau anggaplah yang sehat umurnya harganya 6 juta, yang sakit berapa? 3 juta. Iya. Jadi sekarang kalau dia sudah dia sudah mengetahui harga yang sehat, harga yang sakit, diambil pertengahan saja. Iya. Diambil apa? Pertengahan. Maka dia keluarkan unta, diambil unta yang sehat yang senilai 4,5 juta. Jelas ya? Sebab 6 juta dibagi 2 menjadi berapa? 3 juta. Yang 3 juta dibagi 2 menjadi 1,5 juta. 3 juta tambah 1,5 juta, 4,5 juta. Karena itu dia keluarkan unta sehat yang umur berapa? Yang senilai dengan harga 4,5 juta. Sebab ini pertengahan dari harga untanya. Jelas ya? Demikian pula dukurun wa inas. Ada laki-laki, ada jantan dan betina. Ya. Diambil yang pertengahan. Kalau misalnya harga yang jantan 6 juta, harga yang betina 3 juta, dia keluarkan hewan betina yang sehat umur berapa? Yang senilai berapa? Senilai 4,5. Iya, begitu maksud dari penulis ya. Demikian pula kalau ada kecil besar, diambil dari hewan yang pertengahan yang senilai dengan kadar 2 mal, 2 harta itu. Kemudian kata beliau, wa in kana fiha bakhati wa irabun wa baqarun wa jawamis wa ma'zan wa dha'nun wa kiramun wa li'am wa simanun wa mahazil ukhidha min ahadihima biqadri qimatil malain. Ya, ini berikutnya ya. Kalau misalnya ada unta bakhati. Unta bakhati ini istilah ya. Sebab unta itu ada 2, ada unta Arab dan ada unta selain unta Arab. Unta bakhati namanya. Iya. Ada unta Arab dan ada selain unta apa? Unta Arab. Nah, biasanya bakhati itu dia punya 2 punuk. Ya. Punuknya 2. Baik. Jadi kalau dia punya bakhati, dia punya irab, unta Arab. Demikian pula sapi. Dia punya sapi dan dia punya kerbau. Ya. Kambing, dia punya kambing biasa, dia punya domba. Kiram wali'am. Ada yang berharga, ada yang jelek kualitasnya. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, boleh diambil salah satu dari keduanya. Boleh dia pilih antara bakhati atau Arab, kalau unta. Ya, kalau sapi antara kerbau dan sapi boleh dia pilih salah satunya. Kambing boleh dia pilih antara domba dan apa? Kambing biasa. Yang berharga dan tidak berharga boleh dia pilih antara keduanya. Yang gemuk maupun kurus boleh dia pilih antara keduanya. Tapi ukuran yang dikeluarkan sekadar apa? Sekadar 2 harta itu tadi. Ya. Begitu cara menghitungnya, dinilai dulu. Anggaplah misalnya unta yang gemuknya nilainya berapa? 6 juta. Dan unta kurusnya nilainya berapa? Nilai umumnya 3 juta misalnya. Boleh dia pilih salah satu dari unta tapi diambil kadar pertengahan 4,5 juta. Dia cari unta yang mana? Pakai yang kurus atau yang gemuk tapi dengan harga berapa? Yang senilai dengan 4,5 juta. Baik. Selesai sudah ya. Yang ke-11. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang pembahasan al-khultah. Iya. Khultah ini adalah hewan zakat yang kepemilikannya bersyirikat. Kata Ibnu Qudamah, wa in ikhtalata jama'atun fi nisabin min as-sa'imati haulan kamilan wa kana mar'ahum wa fahluhum wa mabituhum wa mihlabuhum
wa mashrabuhum wahidan fa hukmu zakatihim hukmu zakatil wahid. Baik. Kemudian beliau katakan wa idza ukhrijal fardu min mali ahadihim raja'a 'ala khulata'ihi bi hisasihim minhu. Kata beliau, kalau sekelompok orang bersyirikat, bercampur hartanya dalam nisab sa'imah. Ini pada hewan ternak khusus ya, akan ditegaskan nanti oleh Ibnu Qudamah di akhir pembahasan. Ini pembahasan khultah. Dan khultah itu dua jenis. Ada khultah awsaf, ya ini yang dibahas oleh penulis di sini, dan ada khultah a'yan. Iya. Khultah a'yan. Kalau khultah a'yan, dua orang bersaudara mendapatkan warisan. Warisannya adalah 100 atau warisannya 200 ekor kambing. Dua orang bersaudara dapat warisan 200 apa? Ekor kambing. Masing-masing karena laki-laki dua-duanya, masing-masing dapat berapa? 100. Iya. Maka ini kambingnya bercampur, tapi dikatakan khultah a'yan karena percampurannya di dalam kepemilikannya. Ya. Jelas ya? Adapun bagaimana sifat kambingnya, yang mana kambingnya dia tidak tahu. Yang jelas dari 200 ini ada berapa? Ada 100. Ini khultah a'yan namanya. Yang kedua namanya khultah awsaf. Berkaitan dengan sifat. Nah, inilah yang dibahas oleh penulis di sini. Khultah yang berkaitan dengan awsaf. Dan Ibnu Qudamah menyebutkan syarat-syarat. Iya. Pada khultah awsaf. Karena konsekuensi dari khultah, kalau terjadi khultah percampuran harta, misalnya ada kambing 200 ekor. Pemiliknya 2 orang. 200 ekor wajib keluar berapa ekor kambing sebagai zakat? 200 ekor, berapa kewajiban zakatnya? 2 ekor. Jadi keluarkan 2 ekor, 2 ekor ini siapa yang menanggung? 2 orang. Jadi setiap orang mengeluarkan 1. Jelas ya? Kalau 200 ekor ini milik 10 orang, maka dihitung 1 harta. Dikeluarkan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing ini nilainya dibagi 10. Dibagi berapa? Bagi 10. Jadi ini konsekuensi dari adanya percampuran pada kambing. Percampuran kepemilikan ini disebut khultah. Ya. Pada saat terjadi khultah awsaf ini, disyaratkan oleh Ibnu Qudamah beberapa syarat agar supaya dia dikatakan barang khultah. Iya. Jelas ya? Baik. Kata beliau di sini, ini ikhtalata jama'atun. Ya, sebab ini memang milik sekelompok orang ya. Dan disyaratkan jamaah ini, disyaratkan mereka dari ahli zakat. Ini syarat pertama. Disyaratkan 2 pemilik yang bercampur kepemilikannya, dua-duanya dari orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ya, setelah kita terangkan ya, orang yang wajib mengeluarkan zakat, balik, akil, ya, muslim. Andai kata misalnya salah seorang dari 2 pemilik kafir dan satunya muslim, ini hukum khultah berlaku atau tidak? Jawabannya tidak berlaku. Iya. Si kafir dia tanggung, si muslim saja menanggung zakatnya sendiri. Jelas ya? Baik. Iya. Ya kalau misalnya bersyirikat antara seorang muslim dan kafir, si muslim 200 kambing, ya. Dan si muslim memiliki kambing 140, si kafir memiliki kambing 60. Ya, kalau digabung semuanya, ya, si kafir hanya mengeluarkan berapa? Kalau digabung semuanya pembahasan khultah harusnya hanya dikeluarkan 2 kan? Ya. Tapi karena dia kafir yang memiliki 60 kafir, maka si muslim karena memiliki 140 dia tetap wajib mengeluarkan berapa? 2. Jadi 3 semuanya. Walaupun kafir tidak mengeluarkannya, tapi kalau dihitung semuanya berapa? Harusnya 3. Tapi kalau di khultah bisa jadi 2. Nah, si muslim ini akhirnya mengeluarkan 2. Jelas ya? Andai kata dia sama-sama muslim, maka sama-sama menanggung 1 saja.
Baik. Jadi syarat yang pertama, dua orang yang atau kelompok orang yang bercampur hartanya ini harus dari orang yang wajib mengeluarkan zakat, dari ahli zakat. Syarat yang kedua disebutkan oleh Ibnu Qudamah, fi nisabin. Mereka bersyirikat pada nisab. Ya. Jadi kambing mereka semuanya mencapai nisab. Hewan yang mereka miliki mencapai nisab. Andai kata misalnya dia memiliki unta. Iya. Dia miliki apa? Unta. Untanya hanya 4 ekor. Bersyirikat antara 2 orang. Wajib zakat atau tidak? 4 orang ada kewajiban zakatnya. 4 ekor unta ada kewajiban zakatnya? Jawabannya tidak. Kalau begitu, di sini tidak ada hukum khultah. Sebab memang asal hartanya belum sampai apa? Belum sampai nisab. Ini syarat yang kedua ya. Syarat yang ketiga. Iya. Hendaknya khultah tersebut pada as-sa'imah. Karena itu kata Ibnu Qudamah, minas sa'imah. Ini hanya pada harta hewan ternak sa'imah saja. Ya, adapun percampuran pada hewan ternak yang sifatnya untuk diperdagangkan atau untuk disewakan, itu tidak ada hukumnya. Jadi misalnya ada 2 orang punya unta 100 ekor, 100 ekor. Ya. Tapi untuk mereka sewakan di musim haji. Jelas ya? Maka ini tidak masuk dalam hukum khultah. Demikian pula kalau bercampur pada selain hewan ternak. Misalnya bercampur harta dalam syarikat dagang. Si A dan si B sama-sama punya modal di situ 100 juta. Ya, maka di sini hukum zakatnya tidak dikatakan dihitung semuanya sekaligus, tidak. Tapi setiap orang dia hitung bagiannya masing-masing, dia keluarkan zakatnya masing-masing. Karena khultah ini hukum percampuran yang akan dibahas oleh Ibnu Qudamah di sini. Ini kalau apa? Kalau pada selain pada hewan ternak saja. Adapun selain hewan ternak tidak dihitung. Dan ini syarat akan ditegaskan nanti ya oleh Ibnu Qudamah. Kemudian syarat yang keempat, haulan kamilan. Ibnu Qudamah syaratkan khultahnya sudah setahun penuh. Jadi mereka bersyirikat dalam kepemilikan sudah berapa? Setahun penuh. Andai kata misalnya bersyirikat pemilikannya baru 6 bulan. Ini belum terhitung. Ya, dimasukkan dalam khultah. Jelas ya? 2 orang misalnya sudah bersyirikat setahun. Tapi yang ketiga masuk, dia baru setengah tahun. Ini yang ketiga belum bisa diikutkan dalam khultah. Sebab apa? Belum bersyirikat selama 1 tahun penuh. Jadi ini syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Syarat yang kelima, kata Ibnu Qudamah, wa kana mar'ahum wa mahalluhum wa mabituhum wa mahlabuhum wa mashrabuhum wa fahluhum wahidan. Ya. Beliau syaratkan ya. Pertama, beliau syaratkan di sini harus bersyirikat pada perkara-perkara ini. Jadi khultah dikatakan dia bercampur harta kalau ya pengembalaan mereka sama, tempat pengembalanya sama. Jelas ya? Tempat pengembalanya sama. Iya. Ya kalau misalnya digembalakan dilepas sama-sama. Adapun kalau tempat pengembalanya berbeda, si A digembalakan di arah timur sana, si B di arah selatan. Iya. Nah, ini tidak sama ya, tidak bercampur namanya, sebab tempat pengembalaannya berbeda. Kemudian berikutnya harus bersyirikat mahalluhum pada tempatnya. Iya. Kalau misalnya ada kandangnya, sama kandangnya. Jelas ya? Wa mabituhum, dan tempat bermalamnya. Ya, kalau misalnya ada kandang untuk bermalam, ada kandang biasa, ya harus sama semuanya bersyirikat. Tapi kalau kandangnya beda, kambingnya si fulan di kandang bernomor 1, 2, 3, dan kambing si fulan yang lainnya di kandang yang bernomor 4, 5, 6, ya. Ini sudah apa? Bukan khultah lagi namanya, karena sudah terpisah kandangnya. Berikutnya wa mahlabuhum, tempat pemerahannya sama. Ya. Jelas ya? Kalau pemerahannya berbeda, ini artinya berbeda kepemilikan. Sebab setiap orang sudah diketahui. Ya. Susu yang diperah dari miliknya yang mana?
Sebab khulta itu harus bercampur. Tidak diketahui yang mana milik dari setiap orang. Karena itu harus sama pemerahannya. Demikian pula wa masyrabuhum. Ya. Dari tempat minumnya. Sama minumnya. Kalau kambing itu minum, semuanya minum sama. Iya. Kalau beda tempat minumnya, maka ini bukan khulta lagi namanya. Dan yang terakhir harus sama apa? Pejantannya. Iya. Kalau di tengah kambing tersebut ada 20 pejantan, maka pejantan ini harus berbaur dengan semuanya. Kalau 10 pejantan untuk kambingnya si anu, dan 10 yang lainnya untuk kambing yang lainnya, syarikat yang kedua, ini tidak dikatakan khulta namanya. Baik. Jadi ini syarat ya, syarat yang kelima. Bahwa khulta tersebut harus bersyarikat pada 5 hal yang disebut oleh Ibnu Qudamah tadi. Pejantan sama, tempat mengumbalanya sama, tempat bermalamnya sama, mahalluhum wa mabituhum sama ya maknanya. Tempat minumnya sama, tempat diperahnya sama. Jadi 5 hal. Jelas ya? Jadi ini semuanya lengkap sudah berapa syarat? 5 syarat. Saya ulangi. Khulta hukum yang berlaku kalau terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, orang yang bersyarikat apa? Dari ahli zakat. Syarat yang kedua, sampai nisab pada khulta mereka. Syarat yang ketiga, khultanya pada hewan ternak saja. Syarat yang keempat, telah bersyarikat selama setahun. Syarat yang kelima, persyarikatannya bersumber pada 5 hal. Sama pejantannya yang pertama, yang kedua sama tempat dikembalakannya, yang ketiga sama tempat bermalamnya, kandangnya, yang keempat sama tempat minumnya, dan yang kelima sama tempat pemerahannya. Iya. Baik. Selesai sudah ya? Syarat dari khulta. Kalau terjadi khulta seperti ini, apa hukumnya? Kata Ibnu Qudamah, fa hukmu zakatihim hukmu zakatil wahidi. Hukum zakat mereka adalah hukum zakat satu orang. Ya, coba bayangkan ya. 4 orang bersyarikat. Setiap orang punya 4 kambing. Atau anggaplah 5 orang bersyarikat. Setiap orang punya 40 kambing. Iya. 40 tambah 40 berapa? 80. Tambah 40 120. Tambah 20 160. Tambah 40 200. Jadi 5 orang bersyarikat 200 ekor kambing. Andai kata setiap orang dihitung masing-masing 40 dikeluarkan berapa? 1, iya kan? Jadi totalnya semua setiap orang mengeluarkan 1 menjadi berapa? 5. Tapi kalau bergabung yang dikeluarkan cuma berapa? Cuma 2 saja. Iya. Cuma 2. Jadi dihitung seperti zakat 1 orang. Itu khulta. Dan ini berdasarkan hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari tentang isi surat Abu Bakar. Kata beliau, wala yujma baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah. Ya, di tulisan Abu Bakar dikatakan tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah. Atau tidak boleh dipisahkan antara yang terkumpul. Karena takut zakat. Ini juga dari hal yang dilarang ya. Iya. Baik. Dari hal yang dilarang. Jadi tidak boleh mengumpulkan yang terpisah. Harusnya kalau misalnya 3 orang memiliki kambing 40-40. Ya. Maka dikeluarkan 3 zakat. 3 ekor kambing. Ya. 3 orang ini bersekongkol. Ya. Bersepakat. Daripada kita setiap orang keluarkan 1 ekor kambing. Lebih bagus. Kambing kita gabungkan. Jadi 100 berapa? 120. Keluar 1 ekor kambing saja. Nah, 1 ekor kambing kita bagi 3. Nah, ini tidak boleh ya. Ya, sebab ini hila namanya. Baik. Demikian pula kalau dia sudah bersatu, kemudian dipisah karena takut sedekah. Iya. Kambingnya sudah 40. Milik berapa? 3 orang. Ya. Akhirnya datang kawannya, ini sudah hampir setahun. Daripada kita kena kewajiban 1 ekor kambing, kambingmu kamu ambil 10, saya ambil 10, si fulan 20. Ya. Karena itu, kalau kita sudah miliki masing-masing, tidak ada apa? Tidak ada zakat. Ya, ini semuanya tidak diperbolehkan. Jelas. Kemudian kata Nabi, wa makana min khalitaini
Fainahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Nah, ini pendalilannya untuk pembahasan Ibnu Qudamah di sini. Adapun zakat dari dua orang yang bersyirikat kepemilikannya, mereka nanti mengeluarkan zakatnya membagi dengan seimbang, membagi dengan adil. Karena itu kata Ibnu Qudamah, wa idza ukhrijal fardu min mali ahadihim raja'a ala khulata'ihi bi hissasihim. Apabila kewajiban dikeluarkan dari harta salah seorang dari mereka, maka dia kembali kepada kawan-kawan syirikatnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya kalau misalnya 200 ekor kambing bersyirikat antara berapa? Antara 3 orang. Ya, atau antara 4 orang misalnya 200 ekor kambing. Ya, kambing ini sudah dikeluarkan oleh salah seorang dari mereka. Ya, 2 ekor kambingnya dikeluarkan. Maka yang mengeluarkan ini menagih kepada kawannya yang lain. Setiap orang membayar berapa? Setengah ekor. Ya, sebab setiap orang menanggung berapa? Setengah ekor kambing saja. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang khultah. Kemudian yang terakhir Ibnu Qudamah menegaskan bahwa hukum khultah hanya pada hewan ternak. Kata beliau wala tu'athar al-khultatu fi ghairi sa'imah. Iya. Dan al-khultah itu tidaklah berpengaruh pada selain as-sa'imah. Ya, ini hukum hanya pada hewan apa? Hewan ternak saja. Tidak berlaku di dalam zakat perdagangan, tidak berlaku pada hasil bumi, tidak berlaku pada emas dan perak. Ya. Karena ini memang khusus pembahasan pada apa? Hewan ternak. Baik, selesai sudah pembahasan tentang zakat hewan ternak. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya.